Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Rayani dari kelas S9 akan membahas tentang dampak sosial dari informatika. Seperti kita ketahui, negara-negara di dunia terbukti berhasil membawa kemajuan-kemajuan yang besar di berbagai bidang kehidupan. Kemajuan teknologi informasi ini hendaknya wajib kita sadari, yang mana kita sebagai generasi muda Indonesia yang akan melanjutkan pembangunan bangsa yang akan datang. Jadi, sangatlah penting sekali kita mengetahui apa itu dampak sosial dari informatika, yang mana itu adalah sebuah teknologi yang setiap harinya berkembang secara terus-menerus. Nah, di sini kita ada beberapa dampak dari berbagai bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kali ini, kita akan membahas dampak sosial informatika di bidang pendidikan. Oke teman-teman, dalam dunia pendidikan, perkembangan TIK ini mempunyai dampak yang begitu positif. Karena dengan perkembangan TIK di dunia pendidikan, mulai memperlihatkan perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Kenyataannya, saat ini menunjukkan adanya ketergantungan siswa terhadap teknologi. Apalagi di masa pandemi lalu, hampir 90% di dunia pendidikan butuh yang namanya teknologi. Sehingga tidak jarang setiap melakukan sesuatu tidak luput dari yang namanya teknologi. Selanjutnya, kita akan membahas dampak sosial informatika di bidang pendidikan. Yang pertama adalah di bidang positifnya. Nah, di sini sistem administrasi dalam bidang pendidikan akan lebih mudah dan lebih lancar. Selanjutnya, dalam media massa, khususnya media elektronik, dia akan menjadi sumber pengetahuan yang bisa dibilang sumber pengetahuan utama untuk sekarang ini, yang perkembangannya sangatlah cepat. Selanjutnya, membantu proses pembelajaran sehingga lebih mudah dan lebih cepat diakses. Jadi, dalam hitungan detik saja kita sudah bisa mengetahui apa saja yang terjadi di sekitar kita, tanpa kita menuju ke tempat atau sumbernya langsung. Lalu, ini yang sangat banyak digunakan di dunia pendidikan sekarang ini, yaitu kelas virtual atau e-learning, yang sangat memudahkan belajar untuk saling berkomunikasi dan mengajar tanpa bertemu dan bertatap muka. Nah, jadi belajar ini bisa di mana saja dan kapan saja. Yang penting kita terhubung dengan koneksi internet. Kalau ada positifnya, pasti ada negatifnya kan? Jadi, negatifnya adalah kontrol akses di dunia internet ini susah. Karena banyak sekali situs-situs yang tidak berpendidikan. Dan yang terakhir adalah banyaknya berita bohong atau hoaks yang mana sering muncul di dunia internet. Jadi, kita sangat sulit tahu mana yang berita benar, mana yang berita hoaks. Selanjutnya, implementasi dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah e-learning, yang pasti kita sudah sangat sering mendengarnya, bahkan menggunakannya. Jadi, kita bisa face-to-face belajar melalui video, audio, ataupun chat, tergantung bagaimana kita nyamannya memahami suatu materi pembelajaran. Yang kedua adalah e-book. E-book di sini adalah suatu bentuk buku digital atau elektronik sehingga sudah tidak lagi menggunakan kertas. Jadi, buku elektroniknya hanya bisa dibaca, dibuka melalui gadget seperti komputer, tablet, ataupun smartphone. Manfaat e-learning adalah sebagai berikut. 1. E-learning dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, asalkan terhubung dengan jaringan internet yang membawa kita untuk masuk ke dalam aplikasi e-learning. 2. E-learning memberi kesempatan bagi murid untuk belajar secara mandiri dan memegang kendali keberhasilan belajar. 3. E-learning memberi efisiensi biaya bagi administrasi penyelenggaraan, efisien penyediaan sarana, serta efisien biaya bagi pembelajaran. Sekian pembahasan dampak sosial informatika dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.